gagasan sebuah kesepakatan bersama. Kita tahu bahwa negara ini terdiri dari orang-orang yang berbeda, suku yang berbeda, etnis yang berbeda, dan latar belakang yang juga berbeda. Kita semua berada dalam satu bendera Republik Indonesia. Jadi alangkah aneh dan bodohnya kalau ada orang-orang yang merasa bahwa mereka lebih berhak atas negara Indonesia ini dibandingkan dengan orang lain yang sama-sama KTP Indonesia, paspornya Indonesia, mengaku juga orang Indonesia. Belakangan ini kita lihat terlalu banyak hal-hal yang menggambarkan betapa tidak dihormati kali Indonesia itu. Lo ngerasa gitu nggak sih, Man? Iya, jadi NKRI itu bagi mereka nggak ada, tapi ya mereka nganggap ya udah ini negara punya kaum gue aja, gitu. Entah kaum agama, entah kaum ormas, kedaerahan dan lain-lain lah. Dan itu adalah sebuah tindakan yang menurut gue ahistoris, itu sama sekali tidak mencerminkan gimana sejarah Republik ini berdiri. Yang paling anyar, yang bikin gue marah setengah mati adalah hari apa nih? Hari Sabtu sekarang. Tadi pagi beredar di sosial media screencap soal bagaimana kan kita tahu uang dikeluarin baru ya sama BI dengan desain berbagai pahlawan yang baru. Lalu ada gambar pahlawan nasional dari Papua, Frans Kaisiepo, yang dikata-katain, wah itu ngaconya sengaco-ngaconya. Si ini pahlawan nasional, dan orang yang ngata-ngatain itu bilang dia nggak kenal ini orang siapa, nggak pernah tahu apa jasanya. Tapi buat gue itu bukanlah sebuah dasar buat lo bisa ngata-ngatain orang, dikatain kayak segala macem lah. Menurut gue itu menggambarkan betapa, gue sih bakal bilang bodoh, si bego, tolol loh orang yang ngomong gitu loh. Gue kesel banget, sumpah, gue kesel banget. Belum lagi beberapa hari yang lalu ada orang yang nyebut namanya aja gue males ya di sosial media, gue males nyebut namanya. Dia bilang bahwa kenapa banyak pahlawan yang dalam tanda kutip, gue mengkuat langsung orangnya kafir, yang dimasukkan ke dalam uang yang baru. Lalu ada lagi yang bilang bahwa orang-orang yang minoritas itu mayoritas adalah pengkhianat. Ini kan gila ya. Ini gila. Dan tadinya kita berpikir bahwa kalau ada orang-orang yang punya opini atau punya pernyataan seperti ini, kita cuekin aja, nggak usah ditanggepin, nanti akan berlalu sendiri. Tapi ternyata nggak kayak gitu kejadiannya. Dibiarin. Ternyata ada pengikutnya juga. Ada pengikutnya juga. Makin snowballing, makin lama makin berguling, makin membesar, dan akhirnya yang kita lihat ya gini, kebodohan yang terus terjadi dan makin lama makin mengkhawatirkan sih. Dan poinnya gini juga sebenarnya, gue yakin terutama yang kemarin bilang bahwa pahlawan itu banyak yang kafir, terus juga yang orang kafir pengkhianat dan lain-lain, itu sebenarnya dia asal ngomong lah menurut gue. Karena pas dia udah dilaporin ke polisi, akhirnya dia ngeles sedemikian rupa bilang bahwa bukan begini maksudnya, tapi ini. Mereka tuh asal ngomong, asal berani. Iya, dan nggak ada yang merasa berkepentingan untuk ngerem, untuk bilang lo ngaco gitu. Lo ngaco. Gue sejujurnya sama sekali nggak suka kalau ada orang yang dilaporin ke polisi gitu ya, karena nge-tweet, gara-gara nge-tweet atau gara-gara postingan di sosial media atau gara-gara postingan dimanapun lah. Tapi di sisi lain kita juga punya masalah yang besar, gimana sekarang arus dan alur informasi yang beredar di sosial media, di Facebook, di Twitter, di mana-mana, di Instagram bahkan sekarang udah ada tuh. Ya kalau lo kadang-kadang suka lihat di Instagram lo tab explore, tiba-tiba lo bisa nyantol aja tuh ke akun-akun yang ngaco banget ya, yang menurut gua mempromosikan sesuatu yang sama sekali enggak Indonesia. Jadi gue sekarang jadi bingung. Lately kita melihat bahwa kita terlalu banyak ngomongin mengenai mayoritas, minoritas gitu. Tapi gue merasa bahwa yang mayoritas di Republik ini menurut gue itu bukanlah agama tertentu, itu bukanlah etnis tertentu, tapi menurut gue yang mayoritas di Republik ini ya orang Indonesia gitu. Orang yang memiliki nilai-nilai keindonesiaan, yang memegang teguh konstitusi, Pancasila, ya itu kan kita akui bersama lah, gitu kan, itu sebagai dasar perekat akan negara ini, akan Republik ini gitu. Nah menurut gue orang yang mayoritas di negara ini adalah orang-orang yang memegang teguh kepada dasar-dasar itu. Kalau nggak negara ini udah bubar dari dulu gitu. Dan lagian juga pihak-pihak yang saat ini akhir-akhir ini kita lihat ngomongnya sih membawa nama mayoritas, kami warga mayoritas nggak mau ini, itu sebenarnya juga gue yakin nggak membawa suara mayoritas lah, nggak membawa suara siapa-siapa. Mereka cuma membawa suara kaum mereka sendiri sih sebenarnya, yang entah punya kepentingan, entah punya egoisme tertentu, yang sebenarnya juga orang-orang yang lain melihatnya, walaupun misalnya satu agama gitu, melihatnya juga apaan sih ini, merusak kedamaian aja atau apa gitu. Gue yakin seperti itu ya. Iya, dan menurut gue ini bukan sesuatu hal yang bisa didiemin aja. Kita tahu bahwa betapa gampang tersulutnya kita kalau kita ngomongin mengenai masalah separatisme, kita ngomongin masalah disintegrasi bangsa gitu. Kita melihat bahwa banyak orang yang mengaku membela Pancasila gitu kan, which is good, which is fine. Tapi sekarang menurut gue ini masalah nyata gitu ya, di depan mata. Dan menurut gue kalau orang-orang diem aja, itu concern yang sangat besar gitu. Sampai kapan kita mau ngediemin hal-hal kayak gini? Dan lagi sebenarnya
gini, secara kasat mata pun kita udah melihat bahwa hal-hal seperti ini, provokasi, terus juga tulisan-tulisan yang nggak bener, yang hoax itu jelas-jelas sudah didesain dan dimanfaatkan, ditunggangi oleh pihak-pihak yang memang sengaja mau. Entah misalnya mereka mau cari duit, entah mereka misalnya disuruh orang di atasnya untuk bikin ribut, itu jelas loh. Udah ada beberapa investigasi ini. Iya. Nah, yang paling gokil waktu itu yang ditulis di Tirto soal Postmetro. Itu di quote langsung pernyataan dari si pemiliknya sendiri yang bilang bahwa kita emang sengaja naikin berita hoax. Iya. Gitu ya, nanti kalau ketahuan salah tinggal diklarifikasi, minta maaf gitu, kayak wah gila sih kalau kayak gini sih. Dan mereka dapat keuntungan besar dari itu gitu loh. Media itu juga so far adalah media yang paling doyan lah ya dikutip oleh orang-orang, ya gue bilang orang-orang seberang situ lah, yang kerjanya memang tiap hari di Facebook yang ngomong, ya kalau nggak ngatain pemerintah, ngatain cagup yang satu ya, dan yang lain. Iya, dan ya sebenarnya walaupun keadaannya kayak gini ya, ini kita lagi ngomongin mengenai konteks penyebaran informasi yang mungkin belum tentu benar, tapi mereka juga nggak harus merasa istimewa juga sih, karena ini bukan fenomena yang terjadi di Indonesia aja gitu. Yes. Di Amerika sendiri, apalagi kemarin waktu zaman US election kan di mana-mana gitu kan fake news sampai diadres langsung sama presidennya loh gitu kan, sampai jadi sebuah concern yang besar gitu. Yang lucu ya, kalau orang-orang yang bermain di dalam berita-berita hoax fake news ini tahu bahwa hal yang sama dilakukan oleh orang-orang di Amerika ya, di negara barat neoliberal itu ya, sebenarnya kelakuannya sama juga gitu. Kita kan harusnya malu-maluin ya, malu-malu banget kan. Dan orang-orang ini juga pasca investigasi yang media hoax kemarin, mereka tetap aja nggak peduli, karena mereka posting, mereka baca ya apa yang mereka mau lihat aja, yang udah diniatin bahwa ya udah pokoknya gue harus bikin ribut di sektor ini, gue akan bikin ribut terus dari manapun sumbernya, terserah. Bodoh banget sih menurut gue ya. Iya, dan menurut gue udah saatnya gini, kalau kita merasa bahwa orang yang berakal sehat, yang masih waras, yang masih bernurani itu adalah orang yang lebih banyak jumlahnya gitu ya. Iya. Kalau memang benar demikian, karena kita tahu bahwa selama ini kita percaya bahwa orang yang berakal sehat lebih banyak gitu. Menurut gue udah saatnya kita untuk ngomong gitu, untuk bersuara, nggak bisa diem aja gitu. Sampai kapan kita diem aja melihat berita-berita yang palsu, yang nggak jelas, yang memfitnah orang dengan kebohongan gitu kan, nyebar kanan kiri, yang pada giliran mempengaruhi orang lain juga dan bikin runyam, bikin ribet segala macam gitu. Jadi menurut gue ini asumsi terakhir di tahun ini, dan kita emang agak marah-marah gitu, karena emang gue lagi marah sekarang ya. Tapi menurut gua ya, nilai keindonesiaan ini, toleransi, kerukunan, perdamaian, persatuan, itu menurut gua sakral ya. Itu menurut gua nggak bisa diganggu gugat gitu. Apapun event yang lo hadapi sekarang, mau pilkada, mau pilpres, mau pileg, nggak boleh lah hal-hal seperti kesatuan, persatuan, kebinekaan itu lo ganggu gugat, jangan sih sebenarnya. Karena kalau itu diganggu gugat, mau event sekecil apapun, mau pemilihan lurah, pemilihan kepala desa, pasti rusuh. Dan kalau begitu-begitu terus, wah Indonesia bisa bahaya sih. Makanya ini nggak boleh dibiarin aja. Kayak lagi, ini Indonesianya Soekarno, Indonesianya Hatta, Indonesianya Sultan Syahrir, Indonesianya Agus Salim, Indonesia Cokro Aminoto. Jadi menurut gua ini adalah orang-orang yang sudah melihat konsep negara ini dengan baik di awal kayak gimana. Dan kalau ada orang-orang ngaco yang mau mengganggu, menurut gua nggak bisa didiemin aja. Jadi ngomong dan lawan.